Assalamualaikum semua. Terima kasih sudah join. Assalamualaikum, Mas Bayu. Maaf, tadi ada Waalaikumsalam. kendala sinyal. Gimana Mbak? Maaf Mas, tadi sempat ada kendala sinyal dari hostnya. Oh ya, nggak apa-apa. Bisa kita mulai lagi Mas? Ya silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami Agrapana Creativity Video. Di sini saya Liliana Nurhamidah dari LMB PPNS bersama salah satu narasumber kita. Bisa perkenalan diri Mas? Gimana? Dari mana? Namanya siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Bayu Boskoraji dari D4ME, perwakilan dari UKM BSC PPNS. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana mbaknya? Alhamdulillah baik juga. Terus Alhamdulillah. sebelumnya selamat tahun baru ya Mas. Ada nggak nih harapan yang baik buat tahun selanjutnya, buat tahun ini 2021? Harapan buat tahun ini yang pasti ya semoga pandemi cepat selesai agar kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sebagaimana mestinya. Terus kemudian ya harapannya biar tambah sukses buat teman-teman juga di tahun 2021 di masa pandemi ini tidak menghambat kita untuk terus berprestasi di dunia kampus. Mungkin itu harapan dari saya. Amin, semoga seluruh harapannya tercapai ya Mas. Semoga di tahun 2021 ini kita semuanya menjadi lebih baik. Nah, Amin amin. terus amin. Terus kalau UTS praktek online-nya gimana nih Mas? Jauh ini? Gimana Mbak? UTS online? Iya, gimana kemarin? UTS-nya alhamdulillah lancar. Mbaknya gimana mbaknya? Alhamdulillah lancar juga Mas. Ya walaupun beda dari yang sebelum-sebelumnya, tapi ya udah mau gimana lagi. Iya. Mas Bayu ini udah pernah ikut lomba apa aja Mas selama di WSC? Terus Uh, posisinya di WSC sebagai apa? Bisa dijelaskan? Kalau pengalaman dari lomba kemarin itu ada sekitar 4 lomba. Yang pertama itu yang KKCTBN tahun lalu, itu saya sebagai krunya, kru dari Fuel Engine. Terus kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti lomba Dekon, itu yang diadakan oleh Universitas Diponegoro. Itu masih belum bisa meraih apa-apa. Terus yang kedua, mengikuti lomba Komet yang diadain oleh DC PPNS, itu sebagai ketua tim, dan di situ mendapat fundraise. Terus yang ketiga ini yang KKC tahun ini kebetulan juga jadi ketua tim Fuel Engine Remote Control. Banyak ya Mas. Kalau untuk Lumayan. posisinya Mas Bayu sendiri di WSC sebagai apa Mas? Oh kalau posisi di WSC kebetulan jadi kadep dagri. Oh iya. Kalau selama pandemi ini cara ngelola UKM gimana ya Mas? Buat melatih SDM-nya gitu. Gimana?
Kalau di pandemi gini ngelola KM-nya juga gampang-gampang susah karena ya mengingat adanya pembatasan keluar masuk kampus dan pembatasan perorangan juga dalam suatu kegiatan. Jadi mau nggak mau ya kita hanya mengandalkan daring. Mungkin nanti event yang akan datang itu yang biasanya dilakukan di kampus mungkin dilakukan hanya melalui Zoom. Oh gitu. Mungkin seperti itu ya. Terus gini Mas ya, jadi UKM itu kan udah banyak menangin lomba. Boleh diceritain nggak Mas, lombanya kemarin menang apa aja? Yang kemarin-kemarin ini, yang baru-baru ini Mas. Oh iya, itu yang kemarin baru-baru ini tuh tim Robobot PPNS termasuk juga WSC dan MRC. Kita mengikuti kontes kapal cepat tak berawak nasional yang diadakan oleh Kemenristek. Alhamdulillah dari tim PPNS dari semua kategori mendapatkan juara. Yang pertama yang engine itu kita mendapatkan juara 3. Lalu kemudian juara 1 fun race yang balapan. Terus untuk yang kategori elektrik kita mendapatkan juara best design. Dan yang ASP kemarin itu mendapat juara 2. Mungkin itu Mbak. Banyak sekali ya Mas, alhamdulillah. Oh ya Alhamdulillah. teman-teman, buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, jangan lupa ya follow IG LMB PPNS untuk tahu kabar up to date lainnya. Terus bagi kalian yang nggak mau ketinggalan informasi tentang WSC PPNS, kalian wajib nge-follow IG WSC PPNS. Bener ya Mas ya? Nah iya bener. Untuk teman-teman yang Kalau lomba yang ya, untuk teman-teman yang ingin mengupdate informasi atau mengenai proker-proker yang akan dilaksanakan, mungkin bisa di follow IG-nya WSC. iya, setuju Mas. Terus kalau lomba yang paling menarik gitu, yang paling menantang, menurut Mas Bayu, lomba yang apa sih Mas? Kalau menurut saya sih lomba yang menantang yaitu lomba yang ini, karena baru pertama kali juga megang yang engine. Kebetulan megang elektrik dan engine lumayan berbeda seperti itu. Dan pertama kali ini masih megang baru pertama kali ini megang engine yang kemarin ini. Terus kemudian yang menantang juga karena pandemik ini, yang biasanya kita butuh persiapan lomba mungkin 3-4 bulan, ini kita hanya sampai kurang lebih 1 bulan lebih dikit lah. Jadi lebih ngoyo ya, lebih menarik ya, lebih pusing ya, mungkin itu Mbak. Seru banget ya Mas ya itu kelihatannya. Persiapan menjelang lombanya gimana tuh Mas? Kalau boleh tahu, boleh diceritain singkatnya. Oh ya, kalau yang kemarin itu persiapan lombanya dimulai dari pemilihan tim. Itu kemarin ada beberapa informasi yang sebenarnya kurang jelas, antara kita hanya diikutsertakan yang di 4 saja atau di 3 saja. Dan akhirnya kita itu mengurangi dari persiapannya. Terus kemudian lanjut ke penentuan tempat. Karena memang pada saat itu kan WNS juga membatasi mahasiswa yang berkegiatan di kampus. Jadi yang kedua ini kita menentukan tempat yang bisa digunakan untuk menginap juga. Mengingat dari teman-teman mahasiswa kan banyak yang sudah tidak kos. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga itu pengerjaan. Pengerjaan kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan itu udah termasuk trial atau uji coba juga. Dan penggarapan paper
Seperti itu, Mbak. Terus ada lagi nggak Mas keseruan-keseruan lain yang kejadian lucu waktu lomba gitu? Bisa diceritain nggak Mas ke kita? Kejadian lucunya eh mungkin ini, Mbak, nggak lucu. Yang di Ya, pas yang seru, yang menarik gitu Mas. yang menarik, Iya. sebentar. Kalau yang menarik kayaknya ini kalau misalkan kita ini kalau trial itu jauh banget, Mbak. Dari pengerjaan di Sidoarjo itu kita ke Gresik. Jadi ada jalan-jalannya juga. Terus makan-makan di rumah teman juga. Terus yang paling mengesankan sebenarnya, Mbak. Itu Ya, pada boleh diceritain. Nah, itu pada waktu ketika Hamin 1 lomba. Hamin 1 lomba itu ada gladi resik, uji coba lintasan, terus kemudian ada kendala kapalnya itu nubruk. Jadi bawah atasnya itu hampir hancur. Terus kemudian waktu itu pulang langsung malam itu dikerjakan. Jadi eh, kayak membangun candi gitu, Mbak, yang sehari semalam gitu, Mbak. Jadi nggak tidur cuma beberapa jam. Terus kemudian besoknya itu mau lomba. Ya udah itu dimaksimalkan anak-anak teman-teman juga. Ya, terus Mungkin waktu menang lomba kemarin itu inovasinya apa Mas yang bikin kita beda dari yang lain gitu sehingga bisa menang? kalau dari kita itu di bagian uh, inovasi, kebetulan kan kemarin kan temanya kita inovasi yang berbau dengan COVID. Nah, kita ini membuat kapal dengan berbagai macam, kalau di engine ya, kalau dari engine itu kita desainnya itu dari segala macam arah itu ada pintu evakuasi untuk COVID-19. Terus kemudian di dalam kapal itu ada ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Terus kemudian di dalam setiap pintu masuknya itu disertai dengan adanya semprotan disinfektan untuk mensterilisasi baik tenaga medis, pasien maupun keluarga yang ingin masuk di dalam kapal ambulans kemarin. Terus untuk yang membuat kita menang di best design elektrik itu mungkin dari perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu, Mbak. Dari mulai ruangannya dan detailingnya itu bagus. Beda dari yang lain karena yang lain itu cuman ya hanya sebatas kapal jadi gitu aja. Cuman yang lebih maksimal di kita itu kita punya detailing yang bagus untuk setiap kompartemen-kompartemen atau peralatan-peralatan yang digunakan di dalam sebuah kapal. Mungkin itu, Mbak. Sangat menarik ya Mas, berarti milik UKM BSC ini kapalnya sehingga bisa mendapatkan juara. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terus apa aja nih Mas yang bisa di-share ke kita tentang tips and tricks biar bisa menang lomba terus gitu. Kayak Mas Bayu. Kalau tips and trick sih menurut saya sih yang pertama itu kalau ikhtiar atau berusaha itu yang ngoyo. Jadi totalitas di dalam sebuah kegiatan atau kompetisi. Terus yang kedua yang paling penting adalah berdoa. Karena berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan dan berdoa tanpa usaha adalah sia-sia. Terus yang ketiga, yang paling penting ini juga,
minta doa restu dari orang tua. Itu penting juga buat kesuksesan atau jalan teman-teman untuk meraih sesuatu lah gitu. Intinya usaha dan berdoa gitu Mas ya. Iya, betul. Nih buat teman-teman, aku ingetin lagi ya, jangan lupa follow IG-nya LMB PPNS biar nggak ketinggalan nih tentang kabar-kabar terbaru dari UKM-UKM di PPNS kita. Terus kalau kalian ingin tahu tentang WSC PPNS, jangan lupa ya buat follow IG WSC PPNS. Terakhir nih Mas, dari saya, boleh nggak minta kesan dan pesan buat teman-teman sama adik-adik biar bisa berprestasi seperti kakak-kakaknya? Oke, kalau pesan dari saya sih, selagi umur kalian masih muda, cobalah hal-hal yang baru. Mungkin keluar dari zona nyaman kalian, terus memperbanyak teman, relasi, itu juga penting. Terus kemudian, ini sih yang paling penting, kalian kuliah itu tidak hanya mengejar sebuah nilai atau IPK, tapi berorganisasi dan mengikuti perlombaan itu juga nantinya menunjang kalian dalam memperoleh pekerjaan. Mungkin itu sih yang menjadi motivasi, mungkin buat motivasi teman-teman aja sih. Jadi sekolah ke kampus itu nggak hanya cuma nyari ilmu, tapi juga nyari pengalaman juga. Gitu Mas ya. Wah, Ya, menarik sekali. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Sukses selalu buat UKM BSC dan Mas Bayu. sama-sama terima kasih juga buat LMB telah memberi kesempatan buat kami UKM BSC untuk mungkin sharing-sharing tentang apa yang udah kami kerjakan atau pengalaman dari kami. Mungkin dari teman-teman bisa diambil sisi positifnya dan negatifnya mungkin jangan diambil. Mungkin itu aja. Iya. Baik Mas, terima kasih banyak ya Mas. Terima Jangan kasih. lupa nih buat teman-teman, tungguin ya podcast kita di bulan selanjutnya dengan UKM yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.